Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para narasumber, Ustadz Yana Mulyana, Ustadz Safroni, moderator, panitia dan para peserta sila uwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kami diberikan sebuah tema tentang persatuan Islam. Persatuan Islam ini adalah merupakan maqasid syariah yang sangat penting, yang terpenting daripada isi kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bahkan ada ormas namanya Persatuan Islam. Dua kalau tidak salah. Ini persis satu. Ittihadul Mubalik. Bukan. Mubalin, Persatuan Mubalik. Ya. Ital Wahdah. Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah. Ada lagi di Jawa Barat PUI, Persatuan Umat Islam. Iya, betul. Intinya sama. Dan itu adalah tujuan kita dalam beragama, bahwa sesungguhnya persatuan Islam itu adalah capaian yang mesti kita capai. Betul. Jadi maka Majelis Ulama Indonesia berdiri tahun 75. Ini adalah bagian dalam rangka mencapai persatuan Islam tersebut. Ya, dulu berkumpul para ulama, para zu'ama, ormas Islam. Bahkan selalu saya ulang-ulang, bukan hanya ormas Islam, 26 ulama mewakili provinsi hadir di Jakarta. Lalu kemudian secara personil bahkan 4 rohaniawan Islam dari 4 angkatan bersenjata, dari angkatan darat, angkatan laut, dan apa lagi? Kepolisian, lupa saya tuh. Angkatan darat, laut, dan kepolisian. Ya. Udara. Berkumpul 4 mewakili, berkumpul membentuk MUI. Termasuk ormas Islam yang sudah tua-tua. Muhammadiyah, NU, Persis, Ahmad Al-Anwar sudah ya. Termasuk yang lain. Perorangan, Buya Hamka, Sugri Ghazali kumpul membentuk MUI. Itu bagian daripada persatuan Islam. Makanya dari setiap zaman ke zaman MUI terakhir tentang masalah RUU HIV, mirip namanya dengan penyakit apa namanya? Satu lagi yang cukup berbahaya. Ini HIV, haluan ideologi Pancasila. Ini lawat. Terakhir ini kami di grup sebab Sekum MUI Indonesia sama Sekum Pusat dan para wasekjen itu tiap hari mengomentari persoalan-persoalan. Sekarang tentang RUU Cipta Karya. Ini juga berhaluan kapitalis. Ini berbahaya juga ini. Jadi yang paling hangat itu kan kemarin HIV. Hingga harus semua petinggi negeri ini berbicara tentang kita inginkan. Jadi saya masih ingat dalam maklumat ke-8 itu, ya bila maklumat ini tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, luar biasa. Padahal ketua umum MUI jadi wakil presiden. Ini sudah terlalu berani MUI hari ini. Ini luar biasa. Pemerintah yang mana maksudnya? Sementara ketua umum kita pemerintah. Bila tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, maka MUI pusat dan MUI provinsi se-Indonesia siap menjadi garda terdepan. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Garda terdepan mengajak umat bergerak ya untuk menghadapi ini secara konstitusional tentunya. Secara konstitusional, sebab ancaman PKI ini bukan main-main ini. Ini 48, 65 cukup menjadi bukti sejarah bagi kita. Jangan terulang lagi. Sekarang semua sisi mereka kuasai. Maka di situ walaupun belum dibacakan, kabarnya ini Ustadz Muhammadud dan kawan bikin pernyataan Ormas Islam Seriau. Di antaranya yang saya baca draft tadi, ini bukan draft lagi namanya, sudah ditandatangani. Stempel juga sebagian, ya kan? Tapi dapat tetap draft karena belum dibacakan. Cuma jangan bocor dulu, nanti tersebar ke publik. Ormas-ormas yang mendukung. Rupanya NU belum tanda tangan. Ini Ustadz tanda tangan belum kan? Tunggu beliau dulu. Beliau kuncinya. Muhammadiyah sudah kan? Dia kunci. Sebetulnya ormas itu banyak, tapi Muhammadiyah NU jadi kunci pula dia. Jadi buat tangan Muhammadiyah NU sudah, ya kan? Yang tua ada banyak. Ini Persis sudah tua, Ahmad Al-Anwar sudah tua. Yang lain masih muda kan? Jadi artinya ini kita selalu mengedepankan simbol persatuan,
Maka MUI itu selalu ke ma'ruf nutup acara itu seperti yang saya sebut tadi. Semua penutup doa ormas dibaca, yang besar-besar aja. Muhammadiyah nasrun minallahi wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Dibaca semua, yang lain tak dibaca. Ini menggambarkan kita ingin menjadi tenda besar umat Islam. Itu kata Profesor Din Samsudin. Kalau disebut pula rumah besar umat Islam, marah pula Jabalullah. Rumah besar umat Islam ambruk. Jadi tenda besar umat Islam. Tenda besar umat Islam. Jadi kita betul-betul menjadi pemersatu. Jadi MUI itu makanya setiap bulan Pak Din Samsudin, ketua dan pertimbangan itu Ustaz Seprani, itu pertemuan dewan pertimbangan. Ketuanya beliau, wakil ketuanya ada Zubadi Azra dan sebagainya, anggotanya ketua-ketua ormas Islam ada 50 dan 60 bergabung situ. Setiap bulan lakukan pertemuan membahas kondisi aktual. Ini dalam rangka juga persatuan. Karena persatuan ini Allah sebut dalam surah Al-Imran 103, "Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Tali agama Allah tentu maksudnya seperti kita maklum, ini kan semuanya ustaz nih. Saya jangan semangat nyampaikan. Semua ini sudah ustaz, iya kan? Jadi tali itu maksudnya kepada agama Allah, Al-Qur'an dan Sunnah. Dan jangan kita bercerai-berai. Seperti sama Ustaz Yana tadi, jangan sesama antar ormas, karena bukan hanya antar ormas. Sesama ormas pun bercerai-berai. Ormas Islam ingin musdalu pula. Ini ada sebuah kabupaten di Riau ini, tak perlu saya sebutkan nama kabupatennya. MUI mau musdalu. MUI mau musdalu. Tapi jangan cari pula di Google. MUI di Riau musdalu. Belum saya bilang jangan masuk wartawan. Ini besok musdalu. Kami bilang tunda itu musdalu sampai selesai pandemi. Sampai ditunda nanti kita runding-runding. Malu kita. Masa MUI musdalu? Ormas Islam musdalu. Acara muswil pakai dikunci di kamar, apa nama itu? Kalau sekarang lockdown. Kalau istilah munas, muswil, ada nama istilah itu. Dikunci dia. Lalu waktu pemilihan baru boleh keluar. Dikunci oleh calon ketua. Ini bahaya seperti ini. Karantina rupanya. Ini di karantina. Ini jangan saja terjadi seperti itu. Jadi kita ormas Islam ini hampir mirip semua. Hampir setiap pembukaan muqaddimah pendirian ormas itu ada Al-Imran 104. Pasti ada. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu ada semuanya. Oleh karena itu hendaklah kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Kita cari titik persamaan. Tadi disebutkan musuh bersama itu akan menjadi semangat kita dalam berjuang. Bicara tempat maksiat mungkin belum tentu musuh bersama. Ya Ustaz Ipin Ustaz Ipin demo sendiri pun demo dia. Di demonya orang yang sedang berpacaran di MTQ sendiri demo. Belum tentu yang lain mendukung. Tapi kalau PKI ini bukan hanya musuh umat Islam, bukan hanya musuh umat Islam, musuh agama lain. Kalau boleh kita menyebut agama lah. Betul kan, di luar Islam itu kan kafir namanya kan itu. Tapi musuh agama lain juga, PKI musuh agama, musuh TNI, musuh polisi, bahkan musuh bangsa ini. Jadi kalau anggap ada yang anggap tidak akan musuh, ini berbahaya ini, sangat berbahaya. Padahal di zaman Orde Baru dulu, jadi Pak Harto ini satu salah, terlalu lama betul berkuasa. Tak mau dia menyerahkan ke orang lain. 32 tahun tak mau dia. Ini salahnya, maka rakyat menggugatnya. Tapi di zaman beliau itu PKI tidak berkutik. Kalau sekarang yang pakai baju Palu Arit, aja jemaah melapor, pakai baju Arit, ada di Pekanbaru, tidak ditangkap. Tapi kalau pakai baju La ilaha illallah ditangkap. Takbir. Baju La ilaha illallah ditangkap, Palu Arit tak ditangkap. Bahkan anggota PKI pula. Anggota DPR RI, ada salah satu anggota DPR RI, tak perlu saya sebutkan namanya, semua sudah tahu. Dia bangga jadi anak PKI. Na'udzubillah. Di negeri katanya berdasarkan Pancasila. Masih seperti itu. Dan RUU HIP membuka lebar-lebar peluang untuk itu semua. Ini kita mesti bersatu. Ormas Islam. Jadi PKI kita jadikan musuh bersama. Supaya polisi tak lawan kita. Supaya TNI tak lawan kita. Saya bilang waktu di Facebook, langsung besok polisi mau ketemu. Gitu. Ini alasan mau pilkada. Sebetulnya mau pilkada, tapi masalah pemilih saja. Ya kan, jadi artinya kita jadikan musuh bersama. Ini dalam jangka menjaga persatuan. Tadi strategi. Jadikan PKI sebagai musuh bersama. Sebab kita ini ya dalam hal akidah misalnya,
Kita punya persatuan. Apa contoh? Allah kita satu. Nabi kita sama. Kiblat kita sama. Untuk apa kita berpecah belah? Perkara nanti berdoa menampung tangan tak menampung tangan. Itu kan masalah puruk. Sayyidina tak Sayyidina masalah puruk. Iya kan? Apalagi kalau sholat Jumat di masa pandemi dan sholat Jumat itu puruk tuh. Apa tuh? Itu salah puruk. Itu ya tergantung situasi. Itu tergantung iman. Tergantung iman. Nah, tergantung iman mana pula nanti yang tak mau ke masjid. Iman siapa kuat katanya. Makanya kemarin ini MUI waktu itu MUI bukan menutup atau membuka masjid. Tapi waktu hanya memberikan himbauan begini, pemerintah yang menutup masjid dan membuka masjid waktu itu. Jadi jangan salahkan. Oleh karena itu kemarin dengan Pak Gubernur kita bilang bahwa masjid tak boleh ditutup walaupun sholat jemaah cuma 3. Biar di Pekanbaru mau zona merah, zona kuning jangan tutup. Azan walaupun azan imam sholat jemaah 3 orang, jangan tutup. Tutup depan, buka belakang. Rupa tutup depan, buka belakang, ramai jemaahnya. Sholat Jumat tak pakai mic. Rupanya khutbah Jumat di situ. Ustadz Sabroni khutbah. Ada Ustadz masa pandemi. Barangkali itu. Jadi di dalam akidah kita bisa bersatu. Allah kita sama, Rasul kita sama, kiblat kita sama. Di bidang ibadah kita salat 5 waktu semuanya ke masjid. Yang lebih besar salat Jumat. Begitu juga persatuan kita dalam uhwah ini dalam hati. Nabi sudah sebut dalam hadis oleh Imam Muslim. Kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Banyak ayat, banyak hadis yang menggambarkan tentang persaudaraan ini. Oleh karena itu, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jadikan PKI sebagai musuh bersama. InsyaAllah tujuan kita tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.